Setelah pertempuran melawan Aula Jiwa berakhir, kondisi Pavilion Bintang Jatuh kini telah kembali normal seperti sedia kala. Scene lalu berpindah ke aula utama, terlihat Xiaoyan tengah melepas cincin hitam di jarinya dan berniat untuk mengembalikannya kepada Yalao. Yalao pun cukup terkejut ketika melihat cincin hitam tersebut dan berkata, "Semua hal yang telah kupelajari selama hidupku berada di dalam cincin ini. Aku yakin kau juga sudah mempelajari semua hal yang kutinggalkan, jadi cincin ini memang tidak berguna lagi bagimu. Namun, aku masih memiliki hal lain yang cukup berguna." Setelah mengatakannya, Yalao pun kemudian mengusap cincin hitam miliknya dengan lembut. Sekelompok api putih pun dengan cepat meluap ke udara. Di situ Yalao lantas menambahkan, "Teknik mantra api yang kau pelajari membutuhkan banyak api surgawi. Karena aku telah mencapai ranah Banseng, Bone Chilling Flame ini tidak akan berguna lagi untukku. Sebelumnya aku telah menghapus jejak spiritual di dalam api surgawi tersebut. Namun meski api dingin tulang ini sudah kumurnikan selama bertahun-tahun, tetapi itu masih memiliki perlawanan yang cukup besar. Oleh karenanya kau tidak akan bisa memurnikannya dalam waktu singkat. Yang bisa kau lakukan sekarang adalah menanamkan jejak spiritual ke dalamnya dan menyimpannya untuk sementara waktu." Sesaat kemudian Yalao lantas bertanya kepada Xiaoyan apakah dia sudah mengumpulkan semua bagian peta terkait Demonic Lotus Flame yang menduduki peringkat 3 api surgawi. Xiaoyan pun hanya bisa menggelengkan kepala tak berdaya. Sejak dia mendapatkan potongan fragmen tersebut di wilayah sudut hitam, dia sama sekali tak menemukan informasi apapun yang berkaitan dengannya. Yalao menambahkan, Demonic Lotus Flame memang terlalu misterius. Bahkan aku sendiri belum pernah melihatnya secara langsung. Tetapi menurut tebakanku, kesulitan untuk bisa mendapatkan api surgawi peringkat ini jelas jauh melebihi Bone Chilling Flame yang telah kuberikan. Namun kau tidak perlu khawatir karena aku pasti akan membantumu mencari petunjuk terkait masalah ini ke depannya." Singkat cerita, setelah menerima Bone Chilling Flame milik Yalao, Xiaoyan lantas memulai pelatihan tertutup dan mencoba menyatukan api surgawi miliknya secara perlahan. Tentu saja penggabungan ini tidak sesulit proses sebelumnya dikarenakan jejak spiritual yang ditinggalkan Xiaoyan dalam api putih tersebut tampaknya menunjukkan kecocokan serta keakraban. Proses penyatuan pun terus berlanjut. Nyala api putih terus meluap dan menyelimuti seluruh bagian tubuh Xiaoyan. Selama periode ini, kekuatan Xiaoyan juga semakin meningkat dan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas berkata, "Bone Chilling Flame sepertinya sudah semakin menyatu denganku." Namun di tengah pelatihan tersebut, seorang kenalan lama tiba-tiba saja datang ke Pavilion Bintang Jatuh untuk mencari Xiaoyan. Ternyata orang yang datang kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah Nalan Yanran. Mendengar kabar tersebut, Xiaoyan pun bergegas menghampiri Nalan Yanran sembari bertanya, "Apakah kau baik-baik saja setelah pergi dari kolam darah surgawi kala itu?" Nalan Yanran pun mengangguk. Sebelumnya dia terpaksa harus meninggalkan Xiaoyan karena ada sebuah urusan mendesak. Di situ Xiaoyan kemudian bertanya, "Aku pikir ada hal penting yang perlu kau sampaikan. Jika tidak, kau tak mungkin sampai datang ke tempat ini untuk mencariku." Nalan Yanran pun tampak sedikit ragu sebelum akhirnya menjawab, "Sebenarnya aku ingin meminta bantuanmu untuk membantu guruku. Setelah kami tiba di wilayah tengah kala itu, kami akhirnya bergabung ke dalam sekte bunga. Sekte yang kami masuki ini sedikit unik di mana mereka hanya menerima seorang wanita saja. Dan alasan kami bergabung adalah karena guru sangat menyukai suasana di tempat tersebut. Karena itulah dia memutuskan untuk mengambil posisi sebagai panatua tamu. Awalnya kami berpikir bahwa tidak akan ada masalah yang terjadi. Namun situasinya telah berubah setelah kami menemukan sebuah gunung di dalam wilayah sekte. Di sana kami secara kebetulan menemukan seorang wanita tua bernama Nenek Hua yang lumpuh dan merawatnya selama beberapa tahun. Tidak disangka sosok ini sebenarnya adalah seorang master yang sangat ternama. Tepat ketika Nenek Hua mencapai batas usianya, wanita tua itu tiba-tiba saja menggunakan sebuah metode aneh dan menyegel seluruh energi doki miliknya ke dalam tubuh guru. Selain itu, dia juga memberi guru sebuah token giok dan memintanya untuk menjadi ketua sekte bunga selanjutnya." Dengan ekspresi keheranan, Nalan Yanran pun menambahkan, "Bukankah hal ini sangatlah aneh? Ketika kami pertama kali bertemu dengannya, Nenek Hua sama sekali tak memiliki energi doki sedikit pun. Namun di akhir hayatnya dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli yang sangat kuat. Bahkan kekuatannya sendiri berada di puncak ranah Dozun." Situasi ini jelas membuat Yunzi sangat dilema. Terlebih dia sama sekali tak ada ketertarikan untuk menjadi ketua sekte bunga selanjutnya. Oleh sebab itu, setelah menguburkan Nenek Hua, kami tetap tinggal di pegunungan tersebut sampai sekarang. Namun belakangan ini, tetua sekte bunga tiba-tiba saja muncul dan meminta guru untuk menyerahkan tablet batu giok sebelumnya.
Tidak hanya itu, tetua tersebut bahkan menginginkan Doki nenek Hua yang telah disegel di dalam tubuh guru. Xiaoyan yang mendengar hal itu pun menyimpulkan bahwa kejadian ini tampaknya cukup rumit. Xiaoyan lantas bertanya kekuatan seperti apa yang dimiliki tetua sekte bunga itu. Nalan Yanran pun memberitahu bahwa tetua itu berada di ranah dusun bintang 4. Tetapi orang yang paling merepotkan sebenarnya bukanlah dirinya, melainkan temannya yang bernama Yao Hua Liangjun. Kekuatannya sendiri telah mencapai ranah dusun bintang 6. Xiaoyan jelas tidak bisa meremehkan kekuatan tersebut. Bagaimanapun sekte bunga memang layak menjadi salah satu sekte kelas atas di wilayah tengah. Meski mendapatkan warisan Doki dari nenek Hua, tetapi Xiaoyan yakin bahwa Yunzi bukanlah tandingan dari kedua orang ini. Nalan Yanran pun membenarkan hal tersebut. Dengan penuh kegelisahan, dia lantas bertanya apakah ada sebuah metode yang bisa memisahkan energi Doki. Bagaimanapun segel tersebut sudah menyatu dengan tubuh guru dan jika seseorang mengambilnya secara paksa, maka hal itu jelas akan merenggut nyawanya secara langsung. Di samping itu, sekte bunga juga memiliki sebuah peraturan khusus di mana seorang wanita harus berpasangan dengan seorang lelaki jika ingin memasuki arena pertarungan. Dengan kata lain, harus ada 2 orang untuk bisa menghadapi sang tetua dan Yao Hua Liangjun. Sebelumnya, guru telah menyetujui pertarungan ini. Oleh karena itulah, aku datang mencarimu untuk meminta bala bantuan. Xiaoyan pun sedikit merenung dan bertanya berapa lama waktu yang tersisa sampai pertarungan itu dimulai. Nalan Yanran pun memberitahu bahwa masih tersisa setengah bulan dari sekarang. Selang beberapa waktu, Yalo yang berada di bagian belakang aula perlahan bersuara dan mengatakan, "Pergilah untuk membantunya." Tak kusangka wanita tua itu telah mencapai batasannya. Xiaoyan pun seketika tertegun dan bertanya, apakah guru juga mengenalnya? Yalo menjawab, wanita tua itu adalah sosok yang cukup terkenal sebelum diriku. Tidak hanya itu, dia juga terbilang cukup mahir dalam segala bidang. Kala itu, aku pernah bertemu dengannya beberapa kali, dan dia adalah orang yang sangat angkuh dan memiliki banyak lawan. Menurut informasi yang diberikan Nalan Yanran terkait kelumpuhannya, aku yakin itu semua terjadi karena sebuah pertarungan sengit. Di samping itu, Yunyun juga bisa dianggap cukup beruntung dikarenakan bisa mendapatkan warisan dari wanita tua tersebut. Mengingat sejauh yang ku tahu, wanita tua itu tidak pernah menerima murid sepanjang hidupnya. Dia memiliki karakter yang tidak mudah percaya kepada siapapun. Namun dikarenakan Yunyun berhasil mendapat warisannya, hal itu membuktikan bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Meskipun sekte bunga memang memiliki kekuatan yang cukup besar, namun dengan kemampuanmu sekarang tidak akan terlalu sulit untuk menghadapinya. Yang perlu kau waspadai hanyalah teman lelakinya, yaitu Yao Hua Liangjun. Yalo kemudian memberikan sebuah plat giok kepada Xiaoyan sembari berkata, "Ini adalah plat giok spasial yang telah kubuat. Jika kau menghadapi situasi kritis, maka kau hanya perlu untuk menghancurkannya. Dengan begitu, aku akan langsung datang untuk membantumu." Di samping itu, beberapa sesepuh dari sekte bunga juga pernah berjasa membantuku di masa lalu. Oleh karenanya, setelah kau menyebutkan namaku, mereka pasti tidak akan mempersulitmu. Setelah mendengar semua itu, Xiaoyan pun perlahan mengangguk. Selanjutnya, dia akan segera pergi bersama King Lin menuju tempat tersebut. Dikarenakan Tianhuo dan juga Xiao Yeshan masih dalam pelatihan tertutup, Xiaoyan tidak akan mengganggu mereka untuk sementara waktu. Setelah semua pembicaraan itu berakhir, Xiaoyan, King Lin, dan juga Nalan Yanran pun bergegas pamit dan pergi menuju sekte bunga. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't.